Pasti ngeliat ini ya. Lihat babi nih, babi. Ya ini celengan sebenarnya nih. Ini karya anak-anaknya, putri-putrinya di Bagus Purwo Sidemen. Dan hari ini ada pameran di IKM di Art Center tuh. Udah terkenal ini ke Jakarta, ke luar negeri aja belum. Ya. Ini dari Lil Art Production. Jadi kalau mau pesan silakan ke IKM hari ini nih. Kayaknya masih berlangsung ya. Situ ada standnya tuh. Dia macam-macam celengannya tuh. Ini celengan Wali Muloketo, itu pewaris ajaran Gamo Bali. Oke, saya mau bahas tentang pura dan patung, gitu ya. Kenapa? Karena banyak viral nih hari ini beredar, katanya ada 3 patung di Gunung Agung. Ada patung Siwa, ada patung Dewi Laksmi, ada patung apalagi Lembunan ini. Pertanyaannya adalah apakah kita mengenal pemujaan khusus patung? Kemudian apakah juga mengenal pemujaan khusus patung yang dituhankan? Saya mulai dengan pura dulu ya. Apa yang maksud dengan pura? Gamo Bali ini berdasarkan aksara. Makanya pura itu ada 3 mandala, ya, 3 ruang. Jadi konsepnya adalah ongkar dari nada dulu, ya, nada. Nada itu kan suara, ya, getaran energi. Kemudian ada windu. Nah, ini perputaran energi nih, kosmis, perputaran kosmis, sehingga timbullah Arda Chandra. Arda Chandra itu bulan setengah ya, kalau windu itu bulan penuh. Jadi setelah di bawah Arda Chandra ada Wiswa. Nah, Wiswa inilah sudah penciptaan di alam semesta, Sarwa Prani. Sama di konsepnya di pura. Jadi nada itu jeroan di dalam, ada suara genta di dalam, ada iswara di situ. Jadi iswara itu kan bajra genta ya, warnanya putih. Jadi mendengarkan suara hati sebenarnya artinya di jeroan. Karena keluar ada candi burung. Nah itu simbol windu, ya, windu. Kemudian keluarnya lagi ada Candi Bentar, simbol daripada Purusa Pradana. Di luar itu yang saya katakan tadi, Wiswa. Makanya ketika bicara masalah pura, konsepnya Ongkara tadi itu adalah menerangkan tentang proses penciptaan dari kosong sunil ke wujud, kemudian kembali ke kosong. Dari niskala, skala, kemudian skala, kembali lagi dari skala ke skala niskala ke niskala. Jadi itulah teologi kita sebenarnya sunyi, menjelaskan tentang proses penciptaan ya, dari energi kemudian menjadi materi, kemudian kembali menjadi energi. Jadi kita ini diajarkan untuk apa kita dilahirkan, ngapain kita hidup, udah itu kemana kita setelah mati. Jadi komplit sekali, detail sekali diterangkan. Makanya ketika masuk Arda Chandra kembali nih ke dalam nih, mau sembahyang tuh masuk, berarti kita udah lepas dari 2 bineda. Ada kebahagiaan, makanya di Madya Mandala pasti ada kesenian di situ. Kesenian ya, happy lah. Nah, kemudian masuk Candi Kurung, masuk bunder nih, windu. Itu ada suara genta. Suara genta, suara bajra. Bajra itu senjatanya siapa? Iswara. Iswara kalau di dalam tubuh siapa? Jantung. Jadi suara hati nurani. Makanya sebenarnya kalau di pura itu, kalau kita sembahyang itu kita dituntut untuk meditasi dengan mendengarkan suara hati nurani. Itu sebenarnya ya, konsepnya luar biasa. Jadi Gamo Bali ini detail sekali menjelaskan. Dia connect, link kemana-mana. Baik ke Banten, baik ke Pelinggi, baik ke Gong, Senian, semua sesuai dengan sama teologinya. Dari kosong ke kosong, menjelaskan tentang Purusa Pradana. Itu kita ini semua hidup dari Purusa Pradana. Nah, makanya syarat sebuah pura itu adalah harus ada mandala. Mandala ini semacam kota, ya, kota yang dibentengin. Itu kota yang dibentengin. Ada pintu gerbang.
Nah, kenapa namanya pura? Zaman dulu namanya parahyangan ya, bukan pura. Karena konsep Buana Agung dan Buana Alit, apa yang ke dalam diri harus match dengan yang keluar diri. Badan ini juga disebut dengan Pura Dehi. Ada di Bhagavad Gita, Bhisma Parwa juga ada. Dengan 9 gerbang, ya ada lubang sebenarnya. Ini mata, hidung, ini tengah, mulut, dan kemaluan, anus, dan sebagainya. Itu 9 gerbang. Nawa Dwara Pura Nehi. Jelas ya sampai di situ? Nah, kemudian di dalam pura harus ada pelinggih. Nah, pelinggih ini adalah ruang, ya, ruang. Jadi kotaknya ada gedong juga pelinggih tuh, ya. Nah, kalau ilmiahnya ini energi berproses, dia menciptakan ruang, kemudian energi ini masuk dalam ruang menjadi wujud. Jadi connect juga ya sama tadi, dari niskala, skala siwa, pada skala wujud. Tripurusa juga iya, para musiwa, sada siwa, siwa wujud. Kembali lagi dari wujud ke swung, ke niskala. Itu hebatnya agama Bali. jadi seperti itu. Makanya pelinggih ini agar bisa dia berenergi, maka dia harus diupacarai dengan Pancadhatu. Pancadhatu ini juga aksaranya Sabata Ai, Sabantang Ai. Jadi tampak dara, ya. Tampak dara ini, tampak dara adalah simbol kekuatan energi maha dahsyat. Nah, kenapa saya bilang dari dasarnya Pancadhatu? Ada sang bantang 4 arah itu, sang bantang angin. Sang itu kan putih. Putih maka disimbolkan Pancadhatu apa? Perak. Kemudian bang itu merah, simbolkan apa? Tembaga. Kemudian tang itu kuning, simbolkan apa? Emas. Kemudian rahel ang kan hitam, ya. Hitam itu bukan besi. Di tengah-tengah mancu warna permata. Itu sebagai akar daripada energi ruang ini, pelinggih ini. Nah, kemudian ada pedagingan lagi di tengah. Nah, baru wujud dia nih. Tadi dari nada, windu, ada chandra, Wiswa rupa wujud nih. Nah, ini pelinggih sudah wujud di tahun pacaran nih, terus patut. Nah, setelah berwujud ini pelinggih ini jadi ruang ini, maka pelinggih ini menjadi perdana dan daksina linggihnya menjadi purusa linggih. Purusa perdana lagi. Jadi konsepnya semua link purusa perdana, menceritakan tentang teologi, sunya, menceritakan proses penciptaan. Begitu linknya semua Agama Bali. Ya, jadi itu, jadi jelas semuanya ya itu. Bagaimana kita sembahyang, bagaimana kita dikasih tahu proses penciptaan, bagaimana kita dikasih tahu jalan pulang dan sebagainya dan sebagainya. Itu Agama Bali. Jadi tidak ada patung, tidak ada pemujaan khusus patung, apalagi pemujaan khusus patung yang dianggap Tuhan, nggak ada. Lihat mantra nggak ada, nggak ada sama sekali. Catuspata itu sebenarnya dulu nggak ada, kosong loh itu. Nah, sekarang kan dikasih apa di dalamnya, bangunan 4 ada patung. Itu simbolisasi daripada energi. Durga waktu itu Triwikramu ya, kekuatan energinya yang dapat dari Brahma. Itu sebenarnya simbol. Karena kosong itu kembali ke kosong. Makanya orang Taur Agung Kesanga itu cukup di mana? Di Catuspata. Jadi zaman dulu orang Lea itu pasti di perempatan. Pasti itu. Orang Lea itu sekarang kan udah banyak listrik ya, ayah. Itu kekuatan energi maha dahsyat, ya. Untuk ketika maha dahsyat itu tercipta, maka dia mampu mengharmoniskan energi negatif positif sehingga menjadi baik. Makanya Taur Agung cukup dilakukan di mana? Di Catuspata satu aja, ya. Dengan siapa sulinggihnya? Risadaka. Kegelaran ini bukan sulinggih yang dari Solo tertentu, enggak. Kegelaran Siwa Buddha, kemudian Siwa Bujangga, ya. Jadi Siwa itu Angrestiti Akasa, Siwa Buddha Angrestiti Pawana, Siwa Bujangga ini Angrestiti Sarupani. Jadi angka 3 ini memang itu keramat, ya. Ongkara itu, Wiswa itu angka 3, juga O juga artinya. Nah, itulah semua daripada proses penciptaan ini diajari dikit.
Jadi ini ya biar paham ya, tidak ada patung, tidak ada pemujaan patung kita. Karena kalau patung banyak dulu ada, ya banyak, hanya di Pasupati aja, bukan buat pemujaan sembahan. Nah, ini perlu dipahami oleh masyarakat. Itu simbolisasi semua, simbolisasi kekuatan Tuhan di Gamo Bali itu. Tidak ada Gamo Bali mengenal patung dituhankan atau pemujaan khusus patung. Pelutupnya apa coba, mantranya apa coba. Nah sekarang kan banyak orang patung Ganesha ya. Padahal di Jero Gede Peninggian Karang itu kan Bantennya Resigane, mantranya Ganepati itu. Jadi Banten carunya ini yang penting, bukan bentuknya, makanya ruang tuh. Nah, ruang ini harus dihidupkan dengan apa? Pancadhatu lagi. Itu energi biar connect dia dengan yang atas. Udah komplit banget Gamo Bali itu. Hanya saja karena pengaruh-pengaruh sampradaya merujuk kepada Weda tafsir India itu yang teologinya mewujudkan sesuatu, diwujudkan dalam bentuk materialnya, jadi kacau nih. Banyak saya lihat patung, ada patung Siwa besar-besar itu ya. Kemudian ada juga patung Ganesha dibuat acara-acara untuk sembayangan tuh. Nggak seperti itu. Lihat aja patung Ganesha tuh di Purwodadi 2 tuh. Ini kasih canang doang. Jadi, terus pertanyaannya bagaimana kalau Pertime? Nah, Pertime itu adalah kekuatan Tuhan dalam bentuk Purusa Perdana, akhir daripada ilmu kita, pelajaran tentang Brahma Widi. Di atas itu sudah sunyi, udah mulai gitu, begitu adanya. Jadi itu jadi biar paham, kita tidak mengenal patung-patung gitu ya, umumnya patung. Kalau ada sekarang itu berarti keliru. Pak, kita sudah komplit kok, dari Bantennya, kemudian mantranya, Pulinggihnya, filosofinya, teologinya, komplit, match link kemana-mana. Tentang apa? Sunyi. Tentang apa? Proses penciptaan. Dijelaskan betul. Teologi, filsafat, dijelaskan betul. Baik dari Banten, tarian, semuanya dijelaskan. Konsep Pura Trimandala, link semuanya. Itu kompleksitas tetapi link beraturan. Itu Gamo Bali. Paham. Jadi Bali ini tidak mengenal itu. Bali itu sesuai dengan Caturweda Samhita sesuai. Lihat aja ya Ayurveda itu 323 atau 322 itu. Natasya Pertime asli nggak boleh mewujudkan Pertime. Kemudian ada lagi yang 49 tuh. Di Ayurveda juga. Anatama Prapisanti Sambuti Mupasti. Masuk kegelapan kalau kita menyembah unsur alam, tambah kegelapan lagi kalau menyembah yang dituhankan itu hasil karya manusia atau Pertime. Itu harus dipahami gitu ya. Jadi itu ya, jadi pemujaan patung kita tidak ada. Jadi biar jelas, clear, terang benderang. Kalaupun ada itu adalah keliru ya. Banyak sebenarnya sekarang saya lihat itu yang ritual-ritual yang itu di-upgrade yang tidak perlu. Oke. Saya kira itu, semoga bisa paham Gamo Bali itu seperti apa teologinya, yaitu Eketu Aneketu Swatantara, menjelaskan tentang sunyi dari kosong ke kosong, kemudian menjelaskan tentang proses penciptaan, pengajaran kepada kita dan kenapa kita dilahirkan, untuk apa kita hidup dan kemana kita telah. Ciao.